sejarah ada di situ, terus apa fenomena, kejadian, semua kan ada di Al-Baqarah itu. Nah, setelah kita memahami alam, barulah turun wahyu. Nah, turun wahyu yang pertama kali Rasulullah itu diperintahkan ketemulah sama malaikat Jibril. Begitu ketemu malaikat Jibril, Rasulullah ini diperintahkan Iqra, baca. Rasulullah Kanjeng Nabi bingung. Loh, saya baca apa? Saya nggak bisa baca. Bukan karena, nah ini jangan sampai salah paham teman-teman ya. Banyak yang menyangka bahwa Rasulullah itu nggak bisa baca kitab yang dibawa malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang tidak membawa kitab. Malaikat Jibril itu datang, loh kan Al-Quran itu belum ada kitabnya. Al-Quran itu kan baru wahyu, ucapan lisan bilisan. Belum ada tulisannya, belum ada tekstualnya. Jadi begitu malaikat Jibril itu datang, malaikat Jibril nyuruh Iqra, baca. Ya Kanjeng Nabi bingung, baca apa? Orang nggak ada bukunya, nggak ada teksnya. Rasulullah bingung mau baca apa. Nah coba seandainya gini, sampean itu saya suruh baca, tapi nggak saya kasih buku, pasti jawabannya apa? Saya nggak bisa baca Gus, mana bukunya? Pasti kan begitu. Nah akhirnya Rasulullah Kanjeng Nabi dipeluk. Pelukan pertama nggak terlalu kuat. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Kanjeng Nabi lagi, Iqra, baca. Kanjeng Nabi bilang, baca apa? Saya nggak bisa baca. Karena kitabnya nggak dikasih. Akhirnya Rasulullah dipeluk lagi. Yang ketiga kali, Iqra, baca. Rasulullah bingung, baca apa sih yang dibaca? Orang kitabnya nggak ada, bukunya nggak ada, ujuk-ujuk disuruh baca. Ya kaget, jawabannya saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi sangat erat. Iqra bismi rabbika. Nah, jadi manusia diciptakan dari segumpal darah dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, sekarang kita nggak bahas ayat itu dulu, kita bahas makna kenapa Rasulullah itu pelukan ketiga itu sangat kencang. Baru Rasulullah itu menyadari baca yang mana. Jadi sobat, saya contohkan gini, saya peluk gini, baca yang ini nih, baca yang ini kan gitu. Nah, jadi baru Rasulullah itu menyadari, oh iya ya, ternyata baca awake dhewe, maca awake dhewe, baca diri kita sendiri. Setelah kita mengkaji alam, baru kita kaji diri kita sendiri. Maka tercetuslah bahasa man arafa. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu bahasa para ulama. Ya, ini bukan bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa para filsuf Islam. Jadi para ulama-ulama cendekiawan muslim itu, penyair-penyair, para pujangga itu sampai ada bahasa kenali diri maka kenal Tuhan. Itu bukan bahasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa dari filsuf-filsuf Islami. Jadi dari para syekh, ulama-ulama. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan kita setelah mengkaji alam sampai ketemu Gua Hira, barulah kita kaji diri kita sendiri. Dan Allah juga mengatakan, Iqra kitabika kafa binafsika yauma alaika hasiba. Baca kitab yang abadi, yaitu kitab milikmu sendiri, yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, kan seperti itu. Ya, maka setelah Rasulullah itu menyadari bahwa oh iya ya, bahas awake dhewe. Nah, baru no awake dhewe iki ana apa? Di dalam diri kita ini ada apa? Baru kita paham. Nah, setelah kita pahami, manusia diciptakan dari segumpal darah. Manusia kalau tidak ada darahnya, kira-kira manusia itu bisa hidup atau tidak? Nggak ada ya, nggak bisa hidup kan ya, karena orang mati itu pasti darahnya beku. Tangan kita ini kita ikat pakai karet sampai beku,
akhirnya tangan kita ini kan mati rasa. Nah, berarti darah ini adalah sumber daripada segala rasa. Darah kita adalah sumber daripada segala rasa. Karena kalau tidak ada darah, tidak ada zatnya. Nah, rasa itu berpusat. Semua kan pasti ada pimpinannya. Kita semua kelompok ini kan pasti ada imamnya. Begitu juga rasa, pasti ada pimpinannya. Pimpinan rasa ini berpusat di kolbi kita, di hati kita. Oh, baru Kanjeng Nabi menyadari bahwa manusia ini mempunyai rasa yang berpusat di hati. Sekarang manusia diciptakan dari sebuah rasa, segumpal darah berarti rasa. Nah, manusia diciptakan dari rasa, betul gak sih? Kalau ayah ibu kita tidak punya rasa cinta, ayah ibu kita tidak punya rasa birahi, nggak akan muncul yang namanya buah-buahan, nggak akan muncul yang namanya buah hati, nggak akan muncul yang namanya kita, nggak akan muncul yang namanya buah cinta. Kan gitu. Nah, maka muncullah kita dari sebuah rasa kasih sayang. Maka ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu yang memberi, Rahim itu yang menerima. Rahman itu yang maha kasih, Rahim itu yang maha sayang. Nah, kalau pasangan, ini kalau pasangan ya, kalau pasangan ada suami istri, ayah kita ini menjadi Rahman, ibu kita ini menjadi Rahim. Karena apa? Ayah kita ngasih, memberi, ibu kita yang menerima. Nah, begitu juga Rahman Rahimnya Allah. Rahman itu yang maha kasih. Semua manusia, semua makhluk pasti dikasih sama Allah. Akan tetapi tidak semua manusia itu bisa menerima sayangnya Allah. Kenapa manusia tidak bisa menerima sayangnya Allah? Karena manusia ini masih selalu berprasangka, salah paham, berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ana indaltun yaktihi, kata Allah, aku berlaku sesuai dengan sangkaan hambaku. Nah, jadi kita harus menyangka yang baik-baik. Nah, maka itu, karena kita selalu salah sangka, salah paham sama Allah Subhanahu wa taala, maka nggak klop, kita sulit sekali menerima kasih sayang Allah. Contoh gini ya, orang sakit katanya disayang Allah, tapi mau nggak sampean sakit? Kan enggak. Katanya kalau ketimpa musibah itu disayang Allah, tapi apakah mau kita kalau terima ada musibah itu kita nggak gerundel? Kemungkinan besar kita pasti nggak gerundel. Kalau kita difitnah orang, mungkin nggak kita nggak ngegerundel? Kemungkinan besar kita masih ngegerundel. Jadi sulit kita untuk menerima sayangnya Allah sama kita. Sekarang gampangnya aja, gampangnya kalau Rahman itu kan